Selamat malam teman-teman, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Saya berharap Tuhan Yesus selalu menyertai saya dan teman-teman agar kita semua selalu dalam keadaan baik. Sebelum memulai ibadah pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil waktu teduh. Puji Tuhan kita, sahabat kita yang setia, karena sungguh besar pengorbanan Tuhan kepada kita, dan sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang kita. Kemanakah aku dapat pergi? Sekali lagi, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa kami yang setia, sungguh indah perbuatanmu kepada kami, terpujilah namamu. Terima kasih, berkat penyertaanmu, kami boleh ada hingga saat ini. Ampunilah kami jika mungkin, dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami, ada yang mendukakan hatimu ya Bapa. Biarlah sekarang ini, Allah Roh Kudus mau menguasai diri kami, agar ibadah yang kami laksanakan di malam hari ini semuanya berkenan kepadamu ya Bapa. Pimpin kami ya Bapa, dan biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman. Malam hari ini saya akan membaca sebuah ayat kepada kita semua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Mari kita angkat pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Karena hanya Yesus yang mengetahui seluruh isi hati kita, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Salam, selamat malam rekan-rekan pemuda semua. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, bersekutu beribadah kepada Tuhan walaupun lewat ibadah online. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami bersama-sama boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang diuraikan oleh hamba-Mu tidak lewat begitu saja, tetapi boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang menopang kami, memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah hormatilah ayah dan ibumu. Tadi WL sudah membacakan nas firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 yang berbicara juga yang memerintahkan kepada kita bagaimana harusnya kita sebagai anak untuk menghormati ayah dan ibu kita. Tetapi saya juga akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua, rekan-rekan pemuda menyimaknya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua perhatikan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya ingat tentang kisah film-film yang pernah saya tonton yang ditayangkan oleh tayangan televisi swasta. Yang pertama, film itu menceritakan seperti ini. Ada seorang anak remaja yang dibesarkan oleh seorang ibu yang sudah janda, yang juga ekonominya susah. Nah, anak ini bergaul dengan orang-orang yang cukup kaya, sehingga dengan pergaulannya, sang anak menuntut mamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, supaya dia bisa menyesuaikan dengan teman-temannya. Nah, ketika anak ini meminta sesuatu kepada orang tuanya, ternyata orang tuanya berkata kepada sang anak bahwa mamanya itu tidak bisa memberikan atau tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan sang anak. Nah, akhirnya karena sang mama tidak bisa memenuhi permintaan sang anak, akhirnya sang anak itu membanting pintu dan menutup kamarnya. Dan dia berkata kepada sang mama, dia berkata, aku tidak sudi mempunyai mama yang miskin. Saudara, apa yang terjadi ketika sang anak berkata kepada sang ibu? Sang ibu akhirnya tertunduk, dia meneteskan air mata dan dia sedih mendengar perkataan sang anak. Ada juga kisah film yang menceritakan, yang juga terkenal di kisah cerita di Indonesia yang berjudul Kisah Malin Kundang. Kisah ini menceritakan bahwa ada seorang anak yang juga dibesarkan oleh seorang ibu yang miskin di satu daerah. Dan akhirnya sang anak ini dikatakan akhirnya pergi merantau untuk mengadu nasib. Tetapi puji Tuhan, sang anak ini diceritakan menjadi seorang yang berhasil,
dia menjadi orang yang kaya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menjadi orang yang kaya? Ketika dia pulang ke kampung halaman, dia berjumpa dengan sang ibu yang kelihatannya begitu miskin dan lain sebagainya. Dan akhirnya sang maling kundang ini juga memungkiri dan dia berkata bahwa itu bukanlah ibunya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kejadian yang diceritakan di sinetron itu sangat-sangat memilukan hati kita, bukan? Namun walaupun itu hanya sekedar sinetron, tetapi kejadian itu sebenarnya sudah terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan itu sudah menjadi makanan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, saudara sekasih di dalam Tuhan, sekarang ini kita hidup dalam satu zaman di mana orang-orang tidak lagi hormat kepada orang tua yang begitu tinggi. Kesibukan orang-orang zaman sekarang ini dengan studinya, dengan profesinya, dengan pekerjaannya, dengan gaya hidupnya, sehingga membuat orang-orang zaman sekarang ini tidak sempat lagi dan tidak ada waktu untuk merawat dan memperlakukan orang tua dengan baik. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya takut bahwa apa yang sudah terjadi dalam masyarakat umum sudah mulai merembes di dalam kehidupan gereja. Dalam arti bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang tidak percaya saja yang tidak hormat kepada orang tua. Jangan-jangan kita sebagai orang yang percaya, yang mengenal Kristus, yang dilimpahi oleh Tuhan dengan anugerahnya yang begitu luar biasa, juga memperlakukan orang tua kita seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah zaman yang sudah tidak lagi hormat akan orang tua, tetapi firman Tuhan dari zaman perjanjian lama sampai zaman anugerah atau zaman perjanjian baru, firman Tuhan tidak pernah berubah. Di mana firman Tuhan tetap memerintahkan kita sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Nah, saudara, yang menjadi perenungan bagi kita mungkin saat ini adalah kenapa firman Tuhan memerintahkan kita sebagai umat Tuhan harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, saudara, dalam firman Tuhan malam hari ini saya ingin memberikan ternyata secara teologis dan praktis itu ada beberapa alasannya. Kenapa Tuhan itu memerintahkan kita anak-anak untuk menghormati ayah dan ibu kita? Alasan yang pertama adalah karena ayah dan ibu kita itu adalah wali Allah atau wakil Allah bagi kita dalam dunia ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berpikir atau kalau kadangkala kita juga seringkali mendengar perkataan seorang anak yang seperti ini. Kalau saya bisa memilih, saya tidak mau dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Nah, saudara, kalau sebenarnya perkataan ini ingin mengatakan bahwa ada penolakan seorang anak kepada orang tua, bukan? Tetapi seandainya kalau anak bisa memilih, seharusnya orang tua juga bisa memilih, bukan? Seharusnya mungkin orang tua kita berkata, kalau bisa saya memilih, saya tidak mau melahirkan anak seperti kamu. Tetapi persoalannya saudara-saudara, kedua-duanya tidak dapat memilih, bukan? Dalam arti Tuhanlah yang menentukan. Bapak ini, orang tua ini punya anak seperti ini. Atau anak ini punya orang tua seperti ini. Jadi kedua-duanya tidak dapat memilih. Semuanya itu ada di dalam ketetapan Allah. Allah lah yang menentukannya. Dalam arti saudara-saudara, ketika Tuhan itu mengizinkan kita terlahir dalam keluarga yang kita miliki, percayalah, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, karena kita tidak dapat memilih, maka harusnya muncullah rasa hormat itu kepada orang tua kita.
Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, hukum tentang menghormati ayah dan ibu ini adalah pertama kali dicetuskan oleh Tuhan ketika Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Nah, hukum menghormati ayah dan ibu ini diletakkan di tengah-tengah hukum yang 10 hukum itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Nah, hukum hormatilah ayah dan ibu itu diletakkan di tengah-tengah. Hukum yang bagian pertama dikatakan itu mengatur bagaimana relasi manusia dengan Tuhan Allahnya. Dan hukum bagian yang kedua itu mengatur relasi dengan sesama manusia. Nah, hukum hormatilah ayah dan ibumu itu diletakkan di tengah-tengah. Dalam arti firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, sebelum kita belajar menghormati ayah dan ibu kita, kita tidak akan mungkin dapat mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Sebelum kita belajar memperlakukan orang tua kita dengan baik, kita juga tidak akan mungkin dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kepada kita, karena orang tua kita itu adalah wakil Allah di dalam dunia ini, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita menghormati mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Ketika kita menghormati mereka, memperlakukan mereka dengan baik, maka di saat itulah kita dapat merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita dapat memperlakukan orang tua kita dengan baik, disitulah pula kita dapat memperlakukan sesama kita dengan baik. Tapi sebelum kita dapat memperlakukan orang tua kita dengan baik, maka kita tidak mungkin dapat berjumpa dengan kasih Allah. Kita juga tidak akan mungkin dapat mengasihi sesama kita manusia. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati orang tua kita. Karena firman Tuhan sangat jelas berkata kepada kita, orang tua itu adalah wakil Allah bagi kita dalam dunia ini. Dan kita tidak dapat memilih orang tua yang seperti apa yang kita ingin miliki dalam hidup ini. Nah, yang pertama ini alasannya. Yang kedua, alasannya itu kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada orang tua kita. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, pada umumnya kita itu hidup di dalam tanggungan orang tua paling tidak separuh dari hidup kita. Sekarang kita mungkin masih usia 25 atau mungkin ada yang 30. Tetapi sebelum kita menikah, kita masih ada di dalam tanggung jawab orang tua kita. Nah, saudara, kalau kita ini adalah orang yang berhutang dikatakan. Sebenarnya seumur hidup kita tidak dapat membayar hutang kita kepada orang tua kita. Nah, karena kita tidak dapat membayar hutang kita kepada orang tua, maka firman Tuhan hanya menganjurkan kita untuk kita menghormati mereka, untuk kita memperlakukan mereka dengan baik, untuk kita membuat mereka senang di dalam hidup ini dengan perilaku-perilaku hidup kita, dengan cara kita menghormati mereka. Nah, saudara, ketika saya praktek 1 tahun di Gereja Kristus waktu itu di Lampung, ada hamba Tuhan senior, yaitu mentor saya yang waktu itu baru menikah. Nah, akhirnya dia memiliki anak 1, anaknya itu masih bayi waktu ketika saya masih praktek di sana. Nah, ketika anak itu lahir, biasanya kan bayi itu sangat sensitif dengan kalau dia popok gitu ya, kencing atau buang air besar. Nah, waktu itu ketika kami sedang makan bersama-sama, kami sedang menikmati makan, tiba-tiba anaknya itu menangis. Dan menangis itu tidak berhenti-henti. Nah, pasti sebagai orang tua mamanya tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Ternyata anak itu sedang buang air besar. Nah, akhirnya sang mama, istrinya itu membersihkan kotoran itu dengan tisu basah. Nah, selesai membersihkan itu dikasih celana lagi dan anak itu diam. Dan akhirnya istrinya itu kembali makan bersama-sama dengan kami. Saya perhatikan saudara, ketika dia makan, dia tidak lagi cuci lagi tangannya. Terus saya berpikir, alamak, kok dia nggak cuci tangan lagi gitu ya? Jangan-jangan masih ada tersisa yang kuning-kuning itu di tangannya. Tetapi saya perhatikan walaupun dia makan,
Tidak ada rasa jijik dan lain sebagainya. Nah saudara-saudari, ketika saya melihat hal itu, saya disadarkan kembali. Ternyata orang tua saya pasti melakukan hal yang sama ketika saya kecil. Ada banyak pengorbanan mereka. Mungkin ketika saya sakit, siang malam mereka tidak nyenyak tidur. Pelan-pelan setiap hari selalu ukur suhu badan dan lain sebagainya. Nah, kata demi kata pun diajarkan gitu ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang seperti ini sekarang ini. Nah saudara, oleh sebab itulah ada banyak pengorbanan orang tua kita yang mereka lakukan untuk kita, untuk memberikan yang terbaik. Semasa kita anak-anak, remaja, bahkan sampai saat ini mungkin mereka masih memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, kita ini adalah orang yang berhutang kepada mereka. Dan seumur hidup kita tidak akan dapat melunasi hutang kita kepada mereka. Nah saudara, karena itulah mari kita belajar menghormati ayah dan ibu kita. Karena kita ini adalah orang yang berhutang. Oleh sebab itu ada satu pepatah yang mengatakan begini. Sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Sebenarnya pepatah itu bukan menunjukkan bahwa sorga benaran itu di bawah telapak kaki ibu. Tetapi pepatah itu ingin mengatakan kepada kita, kalau kita tidak memperlakukan orang tua kita dengan baik, sebagai orang yang berhutang kepada mereka, maka jangan harap hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan sangat jelas berkata kepada kita, ketika kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, ketika kita mengasihi mereka, menghormati mereka, dan memberikan yang terbaik kepada mereka, maka kata Tuhan, engkau akan diberkati di dalam hidupmu. Nah saudara, oleh sebab itulah pepatah mengatakan bahwa sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam arti kalau kita mendukakan hati orang tua kita setiap hari, membuat mereka menangis setiap hari, maka jangan harap hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah ini alasan yang kedua kenapa kita harus menghormati orang tua kita. Kita ini adalah orang yang berhutang kepada mereka. Dan tidak ada hal yang dapat kita bayar untuk melunasi hutang kita. Oleh sebab itu ayo kita menghormati mereka, mengasihi mereka, dan memperlakukan mereka dengan baik. Yang terakhir saudara, kita ini sedang berpacu dengan waktu untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Nah saudara, pada umumnya sadar atau tidak sadar, orang tua itu hidupnya lebih pendek daripada anaknya. Dalam arti begini, biasanya orang tua itu lebih duluan meninggal daripada kita anaknya. Walaupun mungkin ada kasus-kasus tertentu memang ada anak yang lebih duluan. Tetapi pada umumnya orang tua kita lebih duluan meninggal dibandingkan kita. Nah oleh sebab itulah karena kita ini sedang berpacu dengan waktu, mari kita menghormati mereka. Menghormati dalam bahasa aslinya memiliki arti yaitu kita bukan hanya sekedar menghormat, tetapi kita mengasihi mereka. Memberikan mereka tempat yang utama pada mereka. Dan melakukan segala sesuatu yang bisa menyenangkan mereka dalam batas firman Tuhan tentunya. Nah saudara-saudara, inilah yang Allah minta kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang berhutang kepada orang tua kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang terbatas waktunya untuk mengasihi orang tua kita. Maka itu kasihilah mereka selagi mereka masih hidup. Ketika mereka meninggal dunia, perbuatan apapun yang kita lakukan untuk menghormati mereka tidak ada gunanya lagi. Nah saudara, waktu saya pelayanan di Pontianak masih banyak orang-orang yang beragama Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kedukaan, saudara-saudara jemaat yang belum percaya, kami kadangkala hadir di dalam acara duka itu. Nah, di dalam duka itu saya melihat di depan jenazah ada ayam kampung yang segar, ada buah-buahan yang segar, ada banyak makanan-makanan yang segar. Nah, ketika saya tanya itu buat apa? Ada orang menjelaskan seperti ini, itu adalah sesajen untuk yang meninggal,
supaya dia bisa menikmati yang namanya daging ayam kampung, supaya dia menikmati buah-buahan yang segar sebelum dia dimakamkan. Nah saudara, ketika saya mendengar kisah itu saya mulai berpikir, kasihan ya. Apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak ada artinya lagi. Saya berpikir, coba bayangkan, seandainya dia masih hidup, dikasih yang seperti itu. Setiap hari diantar ayam kampung, ini mah ayam kampung makan, sudah dimasakkan. Ini mah buah-buahan yang segar makan. Mungkin mamanya akan berkata, aduh anakku begitu luar biasa mengasihi saya. Tetapi ini yang dilakukan setelah dia meninggal. Nah saudara, apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah hal yang sia-sia. Tidak ada artinya lagi. Tidak ada maknanya lagi. Karena mereka tidak dapat menikmatinya lagi. Nah saudara, karena kita ini sedang berpacu dengan waktu. Untuk melakukan hal yang terbaik untuk orang tua kita. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengasihi mereka. Mari kita lakukan selagi mereka masih hidup di dalam dunia ini. Kalau kita ingin menyenangkan mereka, ayo kita lakukan selagi mereka sehat. Kalau kita ingin membuat mereka bahagia, ayo kita lakukan selama mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, maka apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Jadi saudara, 3 hal inilah alasannya kenapa kita harus menghormati orang tua kita. Kenapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Karena mereka adalah wakil Allah bagi kita dalam dunia ini. Karena kita adalah orang yang berhutang kepada mereka. Dan kita sedang berpacu dengan waktu untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini. Di mana firman Tuhan mengajar kepada kami untuk kami menghormati orang tua kami. Tuhan, ampuni kami sebagai anak-anak yang mungkin selama ini kami tidak menghormati orang tua dengan baik. Kami tidak memperlakukan mereka dengan baik. Kami tidak membuat mereka bahagia. Ampuni kami Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan ini, biarlah kami boleh diingatkan kembali betapa pentingnya menghormati orang tua selama kami masih hidup dan bersama-sama dengan mereka. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan bagi kami. Karena kami adalah orang yang berhutang sesungguhnya kepada mereka. Dan kami sedang berpacu dengan waktu. Ajar kami Tuhan untuk menghormati mereka. Ajar kami Tuhan untuk menempatkan mereka dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk membuat mereka bahagia selama mereka hidup. Dan ketika kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai anak, maka firman Tuhan berkata, Tuhan pasti akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk kehidupan kami. Masa depan kami, pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkati. Kami percaya hidup dan masa depan kami ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan yang indah, yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan juga telah memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir, dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan biar juga lewat ibadah ini, kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan kami. Dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you guys sudah mengikuti ibadah Komisi Pemuda sampai selesai. Kiranya ibadah malam ini dapat memberkati teman-teman semua. Untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi atau memiliki pokok doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja atau membawa persembahan ke kantor tata usaha gereja. Di sana sudah disediakan kotak persembahan.
Tetap setia untuk mengikuti ibadah Komisi Pemuda di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon setiap Sabtu jam 19.30 WIB. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!